Oke. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam kesehatan ya dalam keadaan pandemi seperti ini. Saya harap kalian tetap mengikuti protokol kesehatan ya, makan yang bergizi, jaga kesehatan supaya kita semua dilindungi dari mara bahaya dari virus-virus corona dan lain-lainnya ya. Oke, kita hari ini masuk ke pertemuan ketiga ya. Saya mencoba untuk menerangkan kembali materi yang sebelumnya karena memang ada beberapa yang masih bertanya melalui Wapri ya. Oke, apakah kemarin soal latihan yang saya kasihkan di PPT saya, apakah sudah dicoba semua? Apakah bisa? Apakah ada kesulitan? Nanti bisa sharing di komentar di postingan saya, silakan. Nah, biar lebih paham lagi, hari ini coba saya jelaskan ya beberapa latihan soal yang ada di PPT akan kita bahas bersama ya. Oke, saya share screen dulu. Oke, nah di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai pertaksamaan ya. Saya kembali lagi, saya review sedikit saja bahwa kemarin ketika kita mau menyelesaikan pertaksamaan bisa kita lakukan dengan 3 cara. Cara yang pertama adalah bisa kalian menambahkan yang ini ya. Bentar. Saya share screen, saya slideshow dulu. Oke. Menyelesaikan pertaksamaan cara yang pertama, itu kita bisa menambahkan bilangan yang sama. Ingat, ini bilangan yang sama ya. Kalau misalkan kita nambahkan 2 buah bilangan yang berbeda, misalkan, itu berarti akan merubah soalnya. Nah, manfaatnya apa? Kenapa kok kita menambahkan di kedua ruas itu dengan bilangan yang sama? Karena kalau misalkan sama-sama menambahkan dengan bilangan yang sama, berarti tidak merubah soalnya, gitu ya. Oke, step yang pertama adalah kita dapat menambahkan bilangan yang sama pada kedua belah pihak, pada kedua ruas suatu pertaksamaan, ya. Oke, ini tanpa merubah tandanya. Jadi kalau tandanya kurang dari ya tetap kurang dari, kalau lebih besar ya tetap lebih besar. Cara yang kedua, ini harus hati-hati, bisa kalian mengalihkan. Tapi dengan bilangan apa dulu? Kalau bilangan positif, maka tidak merubah tanda. Tetapi kalau kalian mengalihkan dengan suatu bilangan negatif, kita harus membalikkan tandanya. Kalau lebih besar jadi lebih kecil, kalau lebih kecil dari lebih besar. Hanya 3 cara ini prosesnya teman-teman. Kalau kalian di SMA mungkin sudah terbiasa dengan pindah ruas. Nah, sebenarnya pindah ruas itu asal mulanya dari sini. Kalau kita pindah ruas ngomongnya kan misalkan pindah ruas yang min, kalau pindah ke sana jadi plus. Nah, sebenarnya yang min itu bukan pindah ruas ngomongnya ya, tapi sebenarnya itu adalah kita menambahkan sebuah bilangan di kedua ruas sehingga yang satunya hilang, satunya seakan-akan pindah gitu. Ya, nah ya nggak apa-apa kalau misalkan kalian sudah terbiasa ngomong pindah ruas, tapi asal kalian tahu sebenarnya itu bukan pindah ruas, tapi itu merupakan step 3 step ini, salah satu step dari 3 ini. Kalau pembagian jadi perkalian, perkalian jadi pembagian, misalkan itu bukan pindah ruas sebenarnya, tapi dengan mengalihkan dengan sebuah bilangan gitu ya. Oke.
Nah, jadi ini stepnya hanya 3 ini teman-teman, nggak usah pakai yang lain-lainnya. Ini kita patokannya cuma pakai ini aja ya. Kalau kita mengarang asal mindah-mindah aja tanpa ada proses seperti ini, maksudnya mengarang aja, wis pokoknya saya nambahkan dengan bilangan berbeda, wis pokoknya sembarang ngawur, pokoknya. Nah, itu nggak boleh ya. Tetap menggunakan step aturan yang berlaku di sini, step 1 atau 2 atau 3. Nah, seperti ini kemarin contohnya. Oke, ini contohnya kemarin sudah kita jelaskan ya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan untuk bagaimana dengan soal-soal yang di sini. Apakah sudah ada yang mengerjakan, teman-teman? Apakah kesulitan? Nah, oke, coba kita kerjakan nomor 1 dulu ya. Sebentar. Oke, saya cari nomor 1 dulu. Nomor 1 saya pakai ano dulu. Oke. Oke. Oke, kita nomor 1. Nomor 1 adalah 4x. Oke, 4x min 7 sama dengan, lebih kecil dari 3x plus 5. Nah, kalau misalkan seperti ini, teman-teman, berarti bagaimana caranya kita kan mau mencari solusinya. Nah, ini masih ada min 7, di sini ada 5. Nah, ini mau gimana supaya jadi 4x tok misalkan di sini. Coba berarti ditambah dengan 7. Berarti di kedua ruas ini, baik di sini maupun di sini, semuanya ditambahkan dengan 7. Kalau ini ditambahkan 7, berarti sisanya adalah 4x min 7 plus 7, berarti adalah 4x plus 0. 0 nggak usah ditulis. Lebih kecil, di sini juga ditambah dengan 7. Kalau sini tambah 7, sini juga harus tambah 7. Sehingga sini jadi 3x 5 plus 7 adalah 12. Oke. Nah, terus habis itu gimana? Nah, ini kita punya 4x lebih kecil 3x plus 12, teman-teman. Nah, ini berarti ini masih ada 4x, ini 3x. Nah, supaya jadi x toh gimana? Ini mungkin kita bisa kurangi di kedua ruas dengan 3x. Kalau menambahkan atau mengurangi, itu tidak merubah tanda, teman-teman. Meskipun x kita nggak tahu berapa. Nah, ini nggak tahu positif atau negatif, nggak masalah. Karena kita operasinya pakai penjumlahan atau pengurangan. Nah, itu tidak merubah tanda. Jadi, sini kalau dikurangi 3x, 4x dikurangi 3x berapa? Saya tulis di sini aja biar gak bingung ya. Berarti sini dikurangi dengan 3x. Nah, yang sini juga dikurangi dengan 3x. Ini sini plus 12. Sini dulu dikurangi 3x. Ya, oke. Nah, 4x min 3x berapa? X. Ya, lebih kecil dari 3x min 3x berapa? 0. Di sini ada 12 sisanya. Jadi ini merupakan solusinya. Solusinya kalau kita gambarkan secara garis bilangan, kita punya angka 12 di sini, maka diambil yang lebih kecil dari 12. Red ke sana. Berarti yang mana? Yang sini. 12 ikut nggak? Enggak, karena ini adalah interval buka. Jadi yang lebih kecil dari 12 berarti sampai 11,99999. Nah, itu kalau. Jadi solusinya adalah himpunan penyelesaiannya. Bisa kalian tulis seperti ini, teman-teman. HP-nya adalah merupakan bilangan X, di mana X-nya itu lebih kecil dari 12 ya. X-nya ini karena kita masih berada di bilangan real, X merupakan anggota bilangan real. Nah, ini merupakan solusi dari pertaksamaan yang sini. Benar nggak sih, Bu? Coba aja pasti. Kalau kalian nyoba lebih kecil dari 12, kita masukkan ke sini pasti berlaku benar. Coba misalkan 0 ya. 0 kan lebih kecil dari 12. 4 kali 0, 0. Dikurangi 7, min 7.
3 kali 0, 0. Plus 5, 5. Min 7 apa benar lebih kecil dari 5? Benar. Ya. Oke, jadi ini sudah selesai. Oke, gitu teman-teman. Gampang kok, cuma seperti itu. Coba yang nomor 2 ya. Saya clear all drawing. Kita ke nomor 2, teman-teman. Kita ke nomor 2, ini hampir sama. Oke, hari ini kita bahas ini aja nggak apa-apa. 4x plus 1. Oke, nah kalau ini sudah paham, baru kita ke absolute value, teman-teman. Karena apa? Absolute value juga sama, penyelesaiannya, persamaan juga tetap sama. Cuma yang absolute value kita keluarkan dulu, absolute value-nya gitu aja. Nah, oke, kita punya ini, teman-teman. Nah, 10x plus 1 lebih besar dari 8x plus 5, sama caranya. Kita mau ngilangkan ini dulu, mungkin boleh. Plus 1 supaya hilang, itu berarti min 1 ya. Jadi kedua ruas dikurangi dengan 1. Ini dikurangi 1, berarti kan tinggal 10x tok. Lebih besar, 8x plus 5 dikurangi 1 berapa? Berarti 8x 5 dikurangi 1, jadi 4 ya. Oke, nah kita punya 10x, kita punya 8x. Supaya jadi mungkin pindah ke sini, kalian ngomongnya pindah ruas ya. Sebenarnya bukan pindah ruas, tapi kita adalah mengurangi kedua ruas dengan 8x. Berarti 10x dikurangi 8x berapa? 2x. Oke, di sini 2x, ini tanpa merubah tanda karena kita stepnya adalah pakai penjumlahan atau pengurangan ya. 8x dikurangi 8x tadi berarti 0. Kalau usah ditulis, sisanya adalah 4. Oke, di sini masih ada 2. Kita kan butuhnya nilai X-nya berapa, solusinya berapa. Di sini masih ada 2. Nah, supaya jadi X berarti berapa? Dikalikan berapa? Dikalikan dengan setengah di kedua ruas. Jadi di sini kalikan. Jadi di sini saya kasih tanda dulu. Jadi dikalikan setengah di kedua ruas. Ya, ingat di kedua ruas. Ini dikali setengah, ini berapa? 2x dikali setengah, itu adalah X. Lebih besar, karena dikalikan dan mengalikan dengan semua bilangan positif, tandanya tidak berubah. 4 dikali setengah berapa? 2. Jadi solusinya, kalau kita gambarkan secara garis bilangan, 2, di sini yang lebih besar dari 2. Yang ke sana ya. Oke, sampai tak hingga. Yang dihasil ini adalah solusinya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah dari pertasaman yang nomor 2 ini adalah nilainya adalah X ya, di mana X-nya itu lebih besar dari 2 dan X itu sendiri, ini koma ya, koma, X itu sendiri anggota bilangan real. Jelek ya tulisannya teman-teman. Apa-apa, pokoknya yang penting paham ya. Kalau ada yang bingung silakan tanya aja, nggak apa-apa, bisa wabri. Nah, jadi seperti ini kasusnya. Nomor 1 sama nomor 2 hampir sama ya. Tidak ada masalah. Nah, coba kalau ketiga ruas ini seperti apa, Bu? Nah, ini yang bingung mungkin Mas Ian ya. Kita coba aja semuanya. Nomor 3, kita tulis dulu soalnya. 4x 4x min 9 lebih kecil dari 11. Oke, di sini kita punya min 3, 4x min 9, 11. Di sini masih ada min 9, teman-teman. Supaya jadi 4x tok sisa maksudnya hilang gitu ya, biar enak, biar lebih sederhana. Min 9 di sini berarti di ketiga ruas ini ditambahkan dengan 9. Ini tambah 9, ini juga tambah 9, ini juga harus tambah 9. Min 3 tambah 9 berapa? 6 ya. Oke, min 3 tambah 9, 6. Sini karena ditambah 9, ininya jadi hilang, sehingga sisanya adalah 4x. Ya, 11 ditambah 9 adalah 20. 20. Di sini ada 4x, padahal kita butuhnya adalah x. Bagaimana x supaya jadi 4x jadi supaya x? Itu kita adalah mengalihkan dengan seperempat. Sini kali seperempat, sini juga harus kali seperempat, di sini juga harus kali seperempat ya. Berarti ini adalah 6/4 ya. Sini karena sudah dikalikan seperempat jadinya x tok, 20 dibagi 4 alias dikali seperempat, itu adalah 5. Jadi kalau kita sederhanakan lagi ini adalah 3/2. 3/2 itu lebih kecil dari X, lebih kecil dari 5.
Nah, sehingga kalau kita gambarkan dalam sebuah garis bilangan, pembedanya kita punya 3/2, ada 3/2, ada 5. Di mana X-nya? Di rentang interval ini. Jadi yang di dalam interval 3/2 sampai 5. Nah, ini adalah HP-nya. Jadi HP-nya merupakan, isinya adalah X, di mana X-nya berada pada interval 3/2 sampai 5. Oke, tetap X-nya adalah anggota bilangan real. Oke, cara nulisnya gitu. Boleh digambarkan secara ini. Ini buka apa tutup? Masih buka. Karena nggak ada sama dengannya semua ya. Masih interval buka semua. Jadi 3/2 nggak ikut, 5 nggak ikut. Yang ikut mana? Setelahnya 3/2 sama sebelumnya 5. 4,9999. Atau 1,55001. Nah, itu masuk. Kalau 1,5 nggak masuk. Ya, oke. Nah, udah selesai. 1 sampai 3. 1, 2, 3. Ini sudah selesai. Nah, yang ini seperti apa? Yang nomor 4. Kok kayaknya beda lagi bentuknya, Bu? Gimana? Sampeannya sama aja. Kita tetap berpatokan sama 3 step tadi. Bisa menjumlahkan, bisa mengalihkan. Ya, mengalihkan dengan positif atau negatif. Lihat dulu. Oke, kita kerjakan nomor 4 nih. Kita punya X kuadrat min 5X. Kalau seperti ini, kita bisa sederhanakan dulu, teman-teman. Nah, karena kita kalau seperti ini berarti kita punya pembedanya nanti. Kalau biasanya kalian memfaktorkan ya namanya ya. Oke, di sini berarti ada X. Di sini ada X plus 6. Bilangan dua bilangan berapa yang ketika dikali hasilnya adalah 6, ketika dijumlahkan adalah min 5. Nah, berapa? Adalah min 3. Berapa? Min 3 sama min 2. Min 3 kali min 2 adalah 6. Ketika dijumlahkan hasilnya min 5. Oke, ini lebih besar dari 0. Sehingga kita punya dua pembeda. Ini kita sama dengan 0 dulu. Berarti X min 3 itu adalah sama dengan 0. Berarti X-nya adalah 3. Oke, atau kita punya X min 2 lebih besar, sama dengan disamakan dulu aja biar kita cari pembedanya. X-nya sama dengan 2. Nah, gimana nyari solusinya? Kita buat ininya, garis bilangannya, berarti pembedanya adalah di titik 2 sama titik 3. Pas di posisi 2 sama 3, ini nilainya 0, teman-teman. Ini tadi 0 ya. 0, ini 0. Sekarang pertanyaannya adalah, berapa nilai yang di sini? Di sini, sama di sini. Nah, kita sebenarnya nggak butuh value-nya, kita cuma butuh nilainya positif atau negatif, gitu aja. Oke, kita cek. Di antara 2 sampai 3, ini ada angka berapa kira-kira, teman-teman? Berapa? 2 sampai 3. 2,1. Boleh. 2,1 boleh. Nah, coba kita masukkan ke sini. Biar lebih enak. 2,1 dikurangi 3. 2,1 dikurangi 3 positif atau negatif? Negatif. 2,1 dikurangi 2 positif. Negatif sama positif? Negatif. Dikali ya ini, jadi negatif. Nah, di sebelahnya sini ada angka berapa? 4 misalkan, boleh. 4 dikurangi 3, positif. 4 dikurangi 2, positif. Positif sama positif? Positif. Boleh kalian masukkan sini, boleh. Boleh masukkan sini, boleh. Terserah, sama aja. Ini juga penulisannya, penyederhanannya aja. Yang sebelumnya 2 berapa? Oke, 0. 0 dikurangi 3 negatif. 0 dikurangi 2 negatif. Negatif kali negatif positif. Nah, terus yang mana penyelesaiannya? Adalah yang lebih besar dari 0. Yang lebih besar dari 0 artinya adalah yang positif. Yang ke sana sama ke sana. Jadi yang diarsir adalah yang positif, teman-teman. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah sebelumnya X lebih kecil dari 2 digabung sama yang X lebih besar dari 3. Jadi yang ke sana sama yang ke sana. Nah, ini solusinya.
Gitu. Ya. Oke. Nah, kalau yang seperti nomor 5 ini, Bu. Waduh, sepertinya kok agak susah, tambah susah ya, Bu. Enggak juga, sama aja step by step-nya sama. Oke, kita punya 2x min 1 per x min 3. Oke, lebih besar dari 1. Di sini masih ada angka 1. Nah, kita tidak bisa mencari pembedanya kalau masih ada 1. Kita sterilkan aja dalam bentuk 0. Supaya jadi 0 berarti min 1. Berarti di kedua ruas harus dikurangi dengan min 1. Oke, ingat pecahan bukan langsung masuk ke perpecahan ya. Jadi di x min 3 dikurangi 1. Ini kurangi 1 jadi 0. Ya. Oke, kalau seperti ini berarti kita harus disamakan dulu penyebutnya. Berarti kita buat x min 3 semua. Berarti sini kita punya 2x min 1. Sini min x min 3. X min 3 juga. Nah, ini lebih besar dari 0. Oke. Nah, kita sederhanakan lagi 2x min x adalah x. Nah, min 1 min plus ya. Min 1 plus 3 adalah plus 2. Ya, ini x plus 2 ya. X plus 2. Sini adalah x min 3. Lebih besar dari 0. Nah, kalau sudah seperti ini kita punya dua pembeda, teman-teman. Yang atas berarti x plus 2 disama dengankan dengan 0. Berarti kita punya 0 sama dengan min 2. Nah, pembeda yang bawah adalah x min 3 sama dengan 0. Berarti x-nya adalah 3. Jadi, kita punya dua pembeda. Sini berarti adalah min 2. Satunya adalah 3. Pembeda di min 2, kalau kita masukkan ke sini, hasilnya adalah 0. Tapi kalau 3 kita masukkan ke sini, 3 min 3 adalah 0. Sesuatu dibagi dengan 0 itu hasilnya adalah undefined, tidak terdefinisi. Sehingga kita butuh nilai yang di sini, sama di sini. Oke, min 2 sampai 3. Di antara ini ada angka berapa? 0. 0 masukkan sini, 0 tambah 2 positif. 0 kurangi 3 negatif. Dan positif dibagi negatif adalah negatif. Oke, setelahnya 3 ada berapa? Mau nyoba berapa? 4? Boleh. 5? Boleh, silakan. Setelah 3,01 boleh, terserah. Jadi di setelahnya 3 ada berapa? 4 misalkan ya, 4 tambah 2 positif. 4 dikurangi 3 positif. Positif kali positif, positif. Kita nggak butuh nilainya berapa, sebenarnya kita hanya butuh apakah dia positif atau negatif ya. Setelahnya min 2 ada angka berapa? Min 3 misalkan. Min 3 coba masuk sini. Min 3 tambah 2 negatif. Min 3 negatif. Negatif kali dibagi negatif positif. Nah, tinggal gitu aja teman-teman. Terus kita nyarinya yang mana solusinya, Bu? Yang lebih besar dari 0, artinya yang dia positif. Berarti ke sana sama ke sana. Nah, jadi yang lebih besar dari 0 adalah nilai yang positif. Berarti ini penyelesaiannya yang X lebih kecil dari min 2 sama X lebih besar dari 3. Gitu. Gampang kan ternyata teman-teman ya. Oke, coba nanti hari ini saya belum mau maju dulu ke, atau nanti ini aja untuk memahami ini nanti akan saya kasih tugas ya nanti saya tambahi, saya posting di Classroom soalnya dikerjakan nanti dikumpulkan untuk minggu depan ya. Nah, untuk itu, nah karena ini tadi sudah saya jelaskan, kita coba masuk ke yang persamaan yang ada absolute value-nya dulu. Oke. Nah, oke. Nah, absolute value itu apa sih sebenarnya? Itu adalah nilai mutlak. Dulu mungkin kalian sudah pernah notasinya yang seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, definisinya adalah sebenarnya kalian tahunya kan ketika baik bilangan positif maupun negatif, itu nilainya adalah positif. Dia selalu positif ya.
Oke, ya memang gitu. Sebenarnya asal mulanya dari definisinya seperti ini. Jadi nilai mutlak X itu fungsi tangga seperti ini ya. Nilainya X ketika X-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Nah, nilainya juga min X ketika X lebih kecil dari 0. Oke, kita misalkan punya anot. Anotnya. Oke, jadi misalkan kita punya X yang lebih besar sama dengan 0, berapa? Misalkan 5 ya, X sama dengan 5. Sehingga nilai value 5 berarti kita masuk yang ini, hasilnya adalah X itu sendiri. Berarti hasilnya adalah 5, teman-teman. Oke, yang lebih kecil dari 0 berapa kita misalkan? Kita punya min 5 misalkan. Min 5 nilai mutlaknya kira-kira berapa? Nah, kalau min 5 itu berarti masuknya adalah yang jadi min X-nya. X-nya adalah kan min 5. Min dari min 5 berapa? Hasilnya adalah 5. Makanya kenapa nilai mutlak itu selalu positif, karena memang bentuknya asal mulanya adalah mutlak, definisinya seperti ini. Jadi ketika nilainya X positif atau sama dengan 0, itu nilainya X itu sendiri, tapi kalau negatif jadi berubah jadi min X-nya. Jadi min itu sebenarnya positif, makanya hasilnya selalu positif. Oke, seperti itu kira-kira kalau absolute value. Nah, terus kita masuk ke kotak samaannya. Kalau tadi kita kotak samaannya tidak ada itunya. Sebentar. Notnya kok hilang. Nah, jadi teman-teman, kalau tadi kita kesamaan tidak mengandung nilai mutlak, ini ada nilai mutlaknya teman-teman. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita rubah dulu dalam bentuk seperti ini. Jadi ketika kita punya nilai mutlak fx lebih kecil dari a, kita untuk menghilangkan nilai mutlaknya ini dirubah menjadi fx berada di interval min a sampai a. Kalau lebih besar dari a, itu berarti intervalnya kalau kita hilangkan nilai mutlaknya itu artinya fx lebih kecil dari min a atau fx lebih besar dari a. Contoh, misalkan seperti ini, kita punya X min 4, ini fx-nya ya, ini lebih kecil dari 1,5. Maka supaya ini nilai mutlaknya ini kita hilangkan, caranya adalah berarti kita pakai definisi yang seperti ini. Berarti kalau lebih kecil, ini berada di interval dari min sampai plusnya. Jadi kalau kita punya A-nya 1,5 seperti ini, sehingga menjadi X min 4-nya itu berada di interval min 1,5 sampai 1,5. Jadi ini adalah A-nya, ini fx-nya. Berarti yang awalnya mutlak fx lebih kecil dari A, ini berubah menjadi fx lebih kecil dari min A sampai lebih besar dari, lebih kecil juga dari A. Gitu. Nah, habis itu enak kalau sudah bentuk seperti ini, penyelesaian gimana? Yes, kayak biasanya tadi. Berarti tinggal supaya ini jadi x tok, berarti min 4 di sini adalah ditambah dengan 4. Sehingga sini harus tambah 4, sini tambah 4, sini juga tambah 4. Kalau tambah 4, ini tambah 4 hasilnya adalah 2,5. X min 4 tambah 4 adalah X itu sendiri. 1,5 tambah 4 adalah 5,5. Nah, ini merupakan solusi dari ketaksamaan ini. Prosesnya adalah berarti teman-teman, kita harus merubah dulu menjadi dalam bentuk seperti ini. Jadi kita hilangkan nilai absolute value-nya. Habis itu menyelesaikannya seperti apa? Penyelesaiannya sama seperti tadi. Step-nya tetap ada 3 itu, menambahkan, mengalihkan dengan positif atau negatif. Gitu. Ya. Nah, ini aja exercise-nya adalah soalnya ini aja. Coba kalian kerjakan ini. Nah, ini masih ada absolute value-nya. Kalian rubah dulu dalam bentuk biasa. Habis itu baru kalian selesaikan pertasamaannya. Oke, ini 3 tok aja wis cukup. Ini nanti dikerjakan, dikumpulkan minggu depan ya. Minggu depan nanti akan dikumpulkan. Saya kasihkan menu untuk mengumpulkan tugas. Terus nanti hasilnya akan kita bahas bersama mulai minggu depan. Ya, jadi kalian kumpulkan minggu depan sampai maksimal sampai selesai.
Terus nanti saya buatkan video untuk penyelesaiannya seperti apa. Nah, kalian bisa mengecek. Nah, oh iya ternyata punya saya tuh tadi salah prosesnya. Di mana salahnya? Nah, nanti kita seperti itu kita bahas bersama ya. Oke, nah kita ke sistem koordinat teman-teman. Kalau sistem koordinat kalian mungkin sudah pernah ya, kalau di kuadran ini sudah ada kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4. Nah, untuk sudutnya ini berada di antara 0 sampai 90. Di sini adalah 90 sampai 180, 180 sampai 270, dan terakhir 270 sampai 360. Satu ini sistem koordinat ini. Nah, biasanya untuk yang kuadran pertama itu adalah X positif, Y positif. Kalau di kuadran kedua X negatif, Y-nya positif. Di kuadran ketiga di sini X-nya negatif, Y-nya negatif. Kalau yang di sini adalah berarti X-nya positif, Y-nya negatif. Dah, cukup tahu aja sebenarnya. Nggak terlalu masalah ini. Nah, terakhir teman-teman, ada bedanya supaya kalian tahu, ada yang namanya persamaan linier sama non-linier. Bedanya apa? Kalau persamaan linier, teman-teman, itu dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Kita punya beberapa peubah, kita punya beberapa variabel, di mana bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini, A1X, A2, A1X1 ya, dan seterusnya ada B di mana A1, A2, dan seterusnya sampai AN, dan juga B, itu merupakan konstanta real. Koefisiennya, teman-teman, yang berubah-ubah adalah yang peubahnya ini, X1, X2, dan seterusnya. Nah, ini linear, teman-teman. Bedanya kalau non-linear apa, Bu? Kalau non-linear, ini yang masih yang linear ya. Jadi X plus 3Y sama dengan 7. Jadi ini variabelnya, ini koefisiennya di depan ada 1, di sini ada 3. Nah, di sini juga gitu. Ini variabel peubahnya adalah ada Y, ada X, ada Z ya. Di sini ada konstantanya. Di sini juga gitu ada peubah X1, X2, dan X3. Di sini ada koefisien-koefisien di depannya ada 1, ada min 2, ada min 3, dan seterusnya. Ini adalah B-nya. Nah, jadi ini adalah contoh persamaan linier. Kalau persamaan nonlinier gimana? Kalau persamaan nonlinier ya, nonlinier itu dia mengandung hasil kali variabel. Terus ada juga fungsi-fungsi trigonometri. Jadi ingat, kalau persamaan linier kan tadi cuma ada AX1 plus AX2 dan seterusnya. Jadi berupa bilangan real, perubahannya ada koefisiennya. Dan persamaan linier itu tadi kan tidak ada hasil kali variabelnya, nggak ada X1 kali X2 itu kan tidak ada ya. X kali Y juga nggak ada. Terus juga tidak ada fungsi trigonometrinya, tadi nggak ada sin X, cos X, tangan X itu juga nggak ada logaritmik, log-lognya juga nggak ada, eksponensial apalagi juga nggak ada. Nah, itu tadi yang linear. Kalau non-linear contohnya berarti kayak ini contohnya. Nah, ini ada akar Y-nya. Berarti akar Y itu adalah variabelnya ini bukan linear. Nah, nggak boleh ini berarti Y pangkat setengah ini nggak boleh. Terus ini juga yang mana yang menyebabkan dia non-linear? Ini ada XZ, X kali Z. Nah, ini juga non-linear. Di sini juga ada cos X, ini ada fungsi trigonometri hasilnya akan merupakan non-linear. Nah, kalau secara geometri untuk membedakan linear atau non-linear, gimana ya, Bu? Nah, biasanya kalau kita gambarkan secara grafiknya atau secara gambarnya gitu ya, kalau persamaan ini ya biasanya berupa garis lurus, lurus, tidak menggok-menggok. Kalau garis lurus ini naik-naik tok, turun-turun tok gitu misalkan. Ya, terus lurus tok, pokoknya berupa garis lurus ya. Kalau non-linear, kalau kita gambarkan berupa kurva biasanya. Contohnya yang grafik sin X kan bentuknya gini, ya kalau cos X gini, ya seperti itu. Jadi bentuknya berupa kurva, jadi berupa belok-belok, ada biasanya berupa seperti itu adalah non-linear kalau kita lihat secara gambar. Kalau dilihat dari secara kasat mata seperti ini, bisa dilihat bahwa non-linear bentuknya tadi ada peubah, ada koefisien, dan peubahnya tidak mengandung perkalian. Peubah tidak mengandung fungsi trigonometri, tidak mengandung eksponensial, logaritmik, dan lainnya. Nah, itu bedanya adalah sama persamaan linear sama non-linear. Kenapa saya dikasih tahu tentang persamaan linear sama non-linear? Karena ke depannya kita akan belajar juga dari persamaan linear sama non-linear. Ini adalah pengantarnya dulu. Begitu ya. Jadi tugasnya adalah tadi kembali lagi ke sini kita adalah menyelesaikan ketaksamaan di bawah ini. Nah, caranya gimana? Caranya karena ini masih ada absolute value-nya, kalian keluarkan dulu karena lebih besar. Berarti ini berada di interval dari ini lebih kecil dari min A digabung sama ini lebih besar dari 1. Kalau ini berada di interval min 3 sampai 3. Kalau menghilangkan ini berarti ini
hal lebih besar ini lebih kecil dari min 2, X ini lebih besar dari 2. Gitu ya. Nanti coba dikerjakan dulu hasilnya seperti apa. Minggu depan saya buatkan hasil video gambarnya seperti apa. Hasil jawabannya. Oke, sudah ya teman-teman, silakan bagi yang masih bingung boleh tanya-tanya Wapri, boleh silakan komen di bawah, boleh. Jangan lupa untuk absen juga di postingan ini ya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga kita mendapatkan manfaat dari materi kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. See you next time. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.